Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah jika semuanya baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa ya. Saya persilakan Ananda Aldo untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Ananda Aldo, saya persilakan. Mari Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Aldo yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan baik sampai dengan selesai nanti ya. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian lihat samping kiri dan kanan kalian, ya, apakah masih ada sampah-sampah? Jika memang masih ada, silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Kemudian luruskan tempat duduk kalian masing-masing dan persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Ya, apakah semua sudah dipersiapkan anak-anak sekalian? Ya, sudah Bu. Ya, baik kalau sudah siap. Ya, Ibu Guru akan mengecek kehadiran ya. Hari ini apakah semuanya hadir anak-anak sekalian? Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akila. Oh, Akila aja kenapa ya? Sakit Bu. Baik, semoga Akila bisa segera diberi kesembuhan ya. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian. Ibu Guru akan memberikan satu kata motivasi ya untuk kalian sebelum kita mulai pembelajaran. Sebagai seorang pemuda muslim, ya, kalian harus rajin menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, maka akan membawa kita ke surga. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang saja'ah ya. Apakah masih ada yang ingat apa itu saja'ah? Saja'ah adalah keberanian, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran. Ya, baik. Bagus sekali Vita. Berikan aplaus untuk Vita. Ya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh saja'ah? Saya Guru. Oh ya, silakan Daning. Contoh saja'ah yang pertama, berani mengakui kesalahan dan tidak sembunyi tangan. Yang kedua, bersikap amanah dan selalu memegang rahasia. Yang ketiga, berkata jujur dan selalu berada di jalan kebenaran. Oke, baik, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Daning. Ya, itu tadi materi kita minggu lalu ya tentang saja'ah, kemudian contoh-contoh saja'ah. Ya, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang pernah melihat pengurusan jenazah? Saya Bu. Oke. Apakah di antara kalian sudah ada yang bisa memandikan dan mengkafani jenazah? Oke, baik. Belum ya? Ya, jadi karena kalian belum memahami jenazah, maka dari itu harus semangat ya. Harus semangat pada hari ini untuk kita belajar bersama-sama mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, baik anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pengurusan jenazah ya. Dalam hal ini hari ini khusus kita akan mempelajari tentang memandikan dan mengkafani Jenazah. ya. Adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui tentang tata cara pengurusan jenazah. Kemudian peserta didik dapat menganalisis ya, menganalisis tentang pengurusan jenazah dan mencari solusi ya, mencari solusi atau memecahkan permasalahan yang terdapat dalam pengurusan jenazah tersebut. Ya, adapun manfaat daripada kita mempelajari materi kita pada hari ini, yang pertama, kalian bisa mengetahui ya bagaimana sih memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui tentang bagaimana dalil tentang mengurus jenazah. Adapun metode
yang saya pergunakan pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah tanya jawab, yang kedua adalah diskusi kelompok, yang ketiga adalah presentasi, dan yang keempat adalah demonstrasi. Adapun penilaian yang akan saya ambil ya pada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ya anak-anak sekalian, mari kita menyaksikan video pembelajaran mengenai memandikan dan mengkafani jenazah ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di buku paket kalian masing-masing yang sudah kalian miliki materi mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, silakan menyaksikan. Ya baik anak-anak sekalian,
rekan-rekan sekalian, tadi kan sudah menyaksikan bersama ya tentang video pembelajaran mengenai memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, jadi tadi kan juga sudah membaca ya, sudah membaca buku paket kalian masing-masing ya. Kemudian setelah kalian melihat, apakah ada hal-hal yang kurang dipahami dan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, baik, silakan Adit. Apakah hukum dari pengurusan jenazah? Ya, bagus sekali Adit. Sebelum Ibu Guru menjawab, apakah ada teman lain yang bisa membantu menjawab? Saya Bu. Silakan. Ya, silakan. Uun. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu wajib bagi sebagian muslim. Apabila sudah ada sebagian muslim yang melaksanakan, maka muslim yang lainnya sudah tidak diwajibkan. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Adit dan Uun. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah hukum pengurusan jenazah. Nanti sudah jawab juga sama Uun, bagus sekali. Bahwa hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu apabila ada sebagian muslim yang sudah melaksanakan, maka sebagian muslim yang lain itu sudah tidak dikenai kewajiban. Ya, baik. Sekarang Ibu Guru akan membagi kalian semua ke dalam kelompok diskusi. Dalam hal ini Ibu Guru akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, nanti di situ kalian coba dibuka LKPD-nya masing-masing, ya. Coba dibuka LKPD masing-masing. Di situ ada tugas kalian ya. Ada tugas kalian. Untuk kelompok 1, coba dilihat di LKPD-nya. Tugasnya adalah menganalisis gambar tentang kematian seseorang. Kemudian yang kedua, menganalisis kejadian atau fenomena bencana alam gunung berapi. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya adalah yang pertama, menganalisis kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua, tugasnya menganalisis kondisi jenazah yang tidak ada muhrim, baik itu laki-laki maupun perempuan, bagaimana cara memandikannya. Kemudian untuk kelompok 3, tugasnya yang pertama adalah menganalisis kenapa jenazah harus dimandikan. Kemudian yang kedua, menganalisis kenapa jenazah harus dikafani. Ya, jadi itu tugas kalian masing-masing. Ya, silakan kalian cari solusi, ya, cari solusi atas permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing ya. Kalian bisa melihat dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket kalian, bisa dari internet ya, bisa dari jurnal, atau bisa juga dari Al-Qur'an. Ya. Silakan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, dan Ibu Guru akan berikan waktu selama 30 menit. Ya, silakan dikerjakan. Alhamdulillah 30 menit sudah berlalu ya. Dan kalian tadi semua sudah menyelesaikan tugas kalian masing-masing. Dan sekarang Ibu Guru beri kesempatan kepada kalian semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan kelas. Saya persilakan untuk kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibdewi Dani dari kelompok 1 dengan Rizky dan Ayu akan mempresentasikan hasil kerja kita. Untuk permasalahan yang pertama adalah bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa termasuk manusia pasti akan mengalami kematian. Karena kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat muslim kita
salah satunya yang meninggal karena bencana gunung Merapi. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sekarang saya persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk masalah 1, kecelakaan adalah salah satu cara seseorang mengalami kematian. Tetapi kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, hendaklah berusaha berhati-hati ketika di jalan agar tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain. Permasalahan kedua, jika tidak ada mahram sama sekali di lingkungan kami, biasanya tetangga dekat yang sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki yang memandikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Bagus sekali, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, sekarang saya persilakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dan ini Vita dan Fatin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk permasalahan yang pertama, jenazah harus dimandikan, yaitu untuk memuliakan mayat dan sebagai bentuk penghormatan dan memberi kesegaran bagi mayat. Permasalahan kedua, mengkafani jenazah adalah perintah dan mengkafani juga bertujuan untuk menutup aura jenazah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 3, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah semua kelompok tadi sudah mempresentasikan dan hasilnya luar biasa. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperagakan cara mengkafani jenazah.
Ya anak-anak sekalian, tadi kalian semua sudah selesai mempelajari materi pada hari ini, ya. Dan kita akan membuat kesimpulan bersama mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siapakah yang bisa membantu saya untuk membuat kesimpulan pada hari ini? Silahkan. Ya, ayo silahkan. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya, bagus sekali. Ada yang lain yang bisa membantu lagi? Saya. Jenazah harus dimandikan yaitu untuk memudahkan mayit dan sebagai bentuk penghormatan dan kembali kesegaran dari mayit. Baik, bagus sekali. Masih ada lagi yang lain? Siap, saya Bu. Silakan Fatir. Mengkafani jenazah adalah perintah dan mengkafani jenazah juga bertujuan untuk menutup aurat jenazah. Iya, bagus sekali. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Saya. teman-teman kalian. Berikan aplaus untuk ke semua tadi sudah ya, ini tadi ya. Itu tadi kita sudah membuat kesimpulan bersama. Kemudian nanti tugasnya di rumah ya. Tugasnya di rumah dikerjakan LKPD-nya. Nanti dilihat di LKPD masing-masing di halaman 4 ya. Nanti jangan lupa minggu depan ya, minggu depan tugasnya dikumpulkan. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai menyolati jenazah. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Tadi sudah memandikan, sudah mengkafani, dan kita akan lanjutkan yaitu menyolati jenazah. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya persilakan kepada Ananda Aldo untuk memimpin doa. Saya persilakan. Mari Bu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita menyudahi pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Aldo sudah menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari tadi kalian bisa pahami, kemudian kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum